Saya itu tanya, ini menyikapi persoalan umat ini ada masalah apa umat ini? Saya kok nggak ngelihat ada masalah sih. Ono opo? Ini Islam, ini malaikat sibuk mengelilingi bumi untuk memberi hidayah kepada masyarakat di Rusia, di Amerika, di Eropa, di mana-mana orang dikasih hidayah dan masuk Islam beramai-ramai. Putin pun sudah bersahadat di dalam hatinya. Kalau tidak percaya tanya sendiri. Lah kok kita punya masalah di antara kita sendiri, kan begitu? Ini kan agak memalukan di hadapan Allah, kan gitu. Kalau berdoa nanti agak mandek. Allah, saya sibuk bantuin kamu mengislamkan banyak orang di Amerika setelah 9/11 di Rusia segala macam. Kamu malah bertengkar sendiri soal bid'ah, soal musyrik, soal segala macam. Apa itu? Kamu berdoa tidak saya kabulkan dulu sebelum kalian rukun di seluruh Washington dan seluruh dunia. Itu kira-kira. Itu kan perkiraan saya, bukan Tuhan ngomong begitu benar ya. Tapi kan kita boleh simulasi teman-teman sekalian. Nah jadi saya terus tanya tadi kepada beliau tadi, saya tanya kepada pokoknya yang jemput saya di airport, saya dari Atlanta terus ngobrol di tempat Pak Joko, saya tanya ini ada masalah apa? Terus ini loh Cak, biasalah khilafiyah soal selawatan, soal tahlilan, soal gitu kan? Soal kenduri boleh apa tidak, kalau salaman habis assalamualaikum warahmatullahi boleh salaman apa tidak, itu loh. Kan ada yang salaman tidak boleh gitu kan, karena Rasulullah tidak pernah assalamualaikum terus salaman itu tidak pernah. Nah saya sering ditanya salaman boleh apa enggak, Cak, loh cuma salaman ngentut ya oleh, ya bilang gitu kan. Main sepak bola ya boleh, main dangdut yang boleh, yang tidak boleh adalah ngentut di masjid di depan temenmu itu, main sepak bola di masjid. Tapi kalau setelah assalamualaikum itu salaman boleh, makan rujak cingur boleh, asal tidak di tempat itu kan gitu. Ya, jadi ini kita cari masalahnya bersama-sama. Menurut saya ini berpanjang, terlalu bertele-tele masalahnya. Di Indonesia juga terlalu bertele-tele. Asal-usulnya sebenarnya ada sentimen-sentimen kepentingan ekonomi dan politik antara Saudi, Israel, USA dengan Iran. Asal-usulnya. Jika kemudian ada rekayasa-rekayasa yang antara lain melalui cara berpikir Islam, melalui pandangan-pandangan, kemudian tersebar sengaja maupun tidak sengaja sampai ke Indonesia, sehingga ada multipolarisasi pandangan yang kadang-kadang sangat ekstrim perbedaannya di antara Muslim dengan Muslim sendiri. Dan itu kemudian langsung yang muncul bukan pemikirannya tapi identitasnya. Ya. Jadi yang muncul itu Syiah apa Sunni gitu kan, Islam liberal apa Islam radikal kan gitu kan, yang muncul itu mereknya gitu. Nah saya itu kan ada di semua merek, saya dalam daftar kafir ada ada saya termasuk, jadi tokoh-tokoh kafir Indonesia itu saya ada ada, dan saya kalau ketemu orangnya saya goblok-goblokan. Kok kamu baru tahu sekarang? Udah dari dulu saya kafir ya. Terus biyen aku ini nemen kafir ya. Nah, kok kamu baru tahu sekarang, berarti kamu itu kuper, kamu itu. Itu saya juga Syiah, dituduh Syiah. Saya juga seolah-olah saya ini bagian dari Islam Nusantara yang kemarin lahir itu, gitu. Terus, jadi sekarang saya takut ngomong Nusantara. Padahal dari dulu saya tuh ngomong Nusantara untuk romantisme ke Indonesiaan itu saya pakai Nusantara. Ketika saya harus menjelaskan bahwa ini Yunani kuno sama Mesir kuno ini bekerja sama untuk mengubur Nusantara kuno, sehingga sejarah yang Anda pahami mengenai leluhur Anda itu tidak ada bahannya, karena yang mendominasi dunia adalah Yunani kuno. Begitulah orang main drama, begitulah orang bersekolah. Anda harus pakai Anglo-Saxon, Anda harus pakai English language dan seterusnya. Pokoknya itu ada dominasi Yunani kuno. Terus Nusantara kuno hilang dan disembunyikan supaya Anda tidak pernah kenal siapa diri Anda, supaya Anda tidak menghormati leluhur-leluhur Anda. Itu kira-kira. Nah, dalam situasi-situasi seperti itu saya sering ngomong Nusantara. Lah sekarang saya tidak berani ngomong Nusantara, sebab kalau saya ngomong Nusantara dia sangka saya anak buahnya Said Agil. Angel di Indonesia ini. Ngomong ini salah, ngomong ngono salah. Soalnya semua kata sudah direkrut oleh identitas-identitas kelompok-kelompok, Pak. Semua kata. Yang belum cuma Allah sama Rasulullah dong. Kalau wali itu ya wali songo ya. Ada wali songo, sudah mantep kita sama wali. Sekarang wali itu band. Greng wali ya. Sekarang ngelundas gue gitu.
Sampai Sunan Bonang itu marah sama saya. Nun, ya apa karepe arek-arek iku? Saya itu nguji Raden Syahid terus dari Sunan Kalijogo itu saya uji untuk mendapat karomah dari Allah supaya lulus menjadi wali itu 1 tahun. Dia saya suruh berdiri di pinggir sungai menjaga tongkat. Maka kemudian disebut Sunan Kalijogo. Itu 1 tahun. Jadi berat jadi wali. Lah kok saiki nggawe lagu greng jadi wali iki ya apa karepmu iki gitu. Saya dimarahi sama Sunan Bonang. Terus raja lu. Jadi raja itu kan setengah mati. Saiki ben ya raja. Dewa coba. Oh, dewa itu cuma 3 ya yang mainstream, terus selebihnya paling ditambah dewa angin, dewa gelombang gitu ya, dewa api. Tapi kan yang prinsip yang ditemukan, yang diijtihadi atau diteliti oleh teman-teman dari Hindustan dulu kan cuman Brahma, Siwa, Wisnu. Ya, sembuh lah pokok itu Tuhan dicari terus ketok 3 gitu kan. Bedanya sama Islam adalah Anda tidak bisa menemukan Tuhan itu siapa. Biar Anda meneliti kerjasama seluruh universitas dan seluruh grup thariqah dunia, tidak akan bisa Anda menemukan Allah itu sifatnya berapa, apa saja tidak akan bisa. Itulah gunanya Islam, karena Islam itu adalah wadah di mana Allah memberitahukan mengenai dirinya sendiri kepada manusia. Aku ini Rahman Rahim, aku ini Hanan, aku ini Halim, aku ini Ghafur, aku ini Rahim, kan begitu. Jadi kita tidak mungkin mendapatkan informasi mengenai Allah kecuali Allah sendiri memberi informasi kepada kita. Itulah Islam, kan begitu. Kalau di luar Islam ngira-ira, jangan marah ya tapi. Anda sholat asar tadi yang nyuruh Tuhan langsung, bukan karangan Anda. Dan Anda sholat asar tidak bisa milih. Aku sholat asar ini saya masih banyak kerjaan ini, saya sholat asarnya jam 11 malam aja, tidak bisa. Dan itu Anda harus 5 waktu itu betul-betul namanya dari Tuhan, itu dari Allah. Anda tidak bisa ngarang aku ibadahnya hari Minggu aja lah, pas libur, tidak bisa. Terus caranya ibadah Allahu Akbar dan seterusnya, itu juga Tuhan yang menentukan melalui ilhamnya kepada Rasulullah. Anda tidak bisa terus sholat kreatif pakai gerak cimande, tidak bisa. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Tidak bisa itu ya. Oke, sekarang jadi saya ingin ngomong ini, tapi kita tentukan dulu agak akademis sedikit lah. Metodologinya apa ini soal bid'ah, soal segala macam tadi. Ya, ini saya terpaksa nyatetin dikit ini. Kita pendataan dulu. Terus untuk itu kita sudah menyepakati metodologinya. Tapi ini juga jangan terlalu serem-serem ya. Kemudian baru kita setelah pendataan baru analisis, baru kita cari konklusi nanti pada jam berapa nanti endingnya, jam 7 ya jam 7 nanti. Jadi gini, pertama yang harus kita sepakati begini, orang Islam itu disebut muslim atau disebut tidak muslim itu pertimbangannya atau metodenya kuantitatif apa kualitatif, jasadiah atau ruhiyah, ngerti maksudnya? Atau kedua-duanya dengan persentase yang, maksudnya gini loh, apakah kalau saya pakai peci berarti saya muslim? Bahkan apakah kalau saya sholat sampai sujud, apa berarti saya muslim? Menurut siapa? Menurut Anda? Menurut Allah kira-kira muslim atau bukan? Yakin? Belum kan? Belum ada sertifikasinya kan? Jadi meskipun Anda sudah ber-KTP Islam, sudah sholat khusyuk, sudah puasa Ramadan, sudah puasa Senin Kemis atau puasa Daud segala, tapi bahwa Anda itu diterima oleh Allah Islamnya apa tidak, apa sudah terjadi sekarang? Belum. Jadi kan tetap kita harus rendah hati, kita tetap harus berusaha, kita tetap harus husnudzon kepada siapa saja dan berdoa mudah-mudahan semuanya kelak diterima oleh Allah. Wong kita sendiri belum dapat sertifikat, nggak usah nuduh orang lain kafir gitu loh. Wong kita sendiri belum tentu muslim kok. Saya yakin, saya muslim, saya yakin, tapi cuman keyakinan loh, bukan legitimasi loh.
Iman adalah jembatan yang menjarai antara fakta Anda dengan kehendak Allah. Maka dibutuhkan iman, karena belum ada. Kalau nanti di surga tidak butuh iman, Bu. Di surga kok pakai iman? Sudah menyatu dengan Allah, kan tidak butuh iman. Iman itu ketika kita belum jelas, sehingga kita membutuhkan kejelasan yang kemudian harus kita yakini supaya kita hidup dengan kuda-kuda yang kuat, kan gitu. Nah, jadi sekali lagi, pertama parameternya adalah kuantitatif dan kualitatif. Itu pertama. Terus kalau Anda mencuri pada suatu habis sholat Jumat terus rundingan wani biro gitu ya. Kan di Indonesia banyak gitu. Belum kering itu sudah wani biro. Ketika Anda mencuri, itu Anda masih muslim enggak? Ketika Anda mencuri itu kita masih muslim enggak? Atau maka kita harus rendah hati satu sama lain. Situ bilang masih, situ bilang tidak. Coba lah, nyeneng no tau iki. Oke, gini aja. Peristiwa mencuri itu peristiwa Islam apa peristiwa kufur? Kufur. Nah, pelakunya kafir apa muslim? Nyeneng lagi. Oke, jadi mencuri adalah tindakan kafir, itu kufur ya. Pelakunya kafir apa muslim? Itu loh maksud saya. Begitu relatifnya, begitu dinamisnya. Jadi kalau mau disingkat, Islam itu kata kerja apa kata benda? Ya kata kerja, meskipun kita tetap butuh kata benda. Kita tetap butuh inisial, icon, simbol, kostum, formalitas, dan seterusnya kita tetap butuh. Tapi lebih penting mana? Kualitasnya atau kuantitasnya? Bener nih? Oke. Jadi kalau ada pertanyaan yang repot, milih mana? Menantu yang rajin sholat, santun kepada istri, wiritan tiap malam, tapi tidak kerja. Saking sibuknya wiritan. Ayo, milih mana? Ini yang satunya rajin kerja, juga baik sama istrinya, cuman malas sholat. Milih mana sampean? Lah iya, kan sebenarnya hidup kita kan di antara dua itu. Tentu saja pilihan kita adalah ya rajin sholat, ya rajin kerja, kan gitu ya. Ya tapi ya golek dhewe kono. Itu Bu ya. Enggak, saya tidak ngeklaim apa-apa loh ya. Saya cuma membukakan cara kita melihat kan harus tepat gitu loh. Sesuatu itu statis apa dinamis. Islam itu kan bersifat ya statis ya dinamis. Ya kuantitatif ya kualitatif. Kalau saya harus menentukan kuantitas saya muslim. Tapi apakah secara kualitatif saya muslim atau tidak, siapa yang punya? Nah, jadi siapa yang punya otoritas untuk menyebut kamu itu berlaku haram apa bid'ah apa halal? Boleh nggak saya bilang bid'ah kamu? Boleh? Boleh? Oke. Kafir kamu? Gini Mas, saya berhak berpendapat bahwa itu kafir, bahwa itu bid'ah, bahwa itu musyrik. Saya punya berhak berpendapat. Tapi apakah saya punya otoritas untuk nuding seseorang? Itu maksud saya. Nah monggo, ini bukan keputusan saya. Ini keputusan Anda. Saya itu cuma bukain. Menurut Anda gini, meso boleh enggak? Ngerti yang orang Jawa, meso? Meso itu kan saya tiap hari meso Mas, di dalam hati saya. Kalau kepada Anda misui namanya. Ini saya ingin aplikasi sehari-hari aja. Allah mengatakan kalau engkau punya niat baik, belum engkau lakukan pun sudah mendapat pahala, betul enggak? Tapi kalau engkau berniat jahat sebelum engkau melakukannya, kamu tidak berdosa. Jadi aku bendino meso Mas, ndek njero atiku.
jancuk, opel. Ya, tapi saya tidak pernah nuding orang. Saya tidak pernah nuding orang. Sebab kalau nuding orang namanya bukan misuh, tapi misui. Tak tanya yang orang Surabaya, ya. Misui. Misui itu peristiwa sosial. Kalau misuh peristiwa individu, karena ada di dalam diri saya sendiri. Sama dengan jangan marah kepada anak dengan unsur amarah. Marahlah tapi tanpa amarah, karena marah kepada anak itu harus tepat di saat dimana dia membutuhkan dimarahi demi pendidikan. Tapi kebanyakan orang tua marah karena dia emosional dan memang marah kepada anaknya. Itu bukan marah edukatif, itu amarah. Itu amarah, itu nafsu namanya, kan gitu. Oke, saya kembalikan soal kualitatif kuantitatif. Jadi kalau Anda sekarang ngomong gede, kalau Anda ngomong sistem sosial di Amerika ini kualitatif ya, lebih Islami dibanding Indonesia atau Indonesia yang lebih Islami dibanding Amerika? Lu ono sing nesu lho Mas. Gak dikai sampean kok bengi. Ndak. Ini saya sekali lagi jangan peduli sama omongan saya, jangan peduli sama saya apalagi. Saya ini cuman simulasi bareng-bareng supaya kita ndak gampang-gampang saling menyakiti satu sama lain dengan tidak ngerem mulut kita gitu loh. Ya. Jadi sekali lagi, kalau dilihat kualitasnya bagaimana sebuah negara memperlakukan warganya, apa soal air minum, soal kerjaan, soal apapun saja ya, soal hak dan kewajibannya, itu kan hak dan kewajiban kan urusan Islam, kan sangat Islam itu. Bahkan Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan bayarlah pekerja itu sebelum keringatnya, itu kan jadi itu kan sangat Islami itu. Jadi sekarang kualitatif perlakuan Amerika kepada warganya lebih Islami dibanding Indonesia atau sebaliknya? Amerika. Milih mana, Amerika apa Indonesia? Amerika itu ndak Muslim resminya ya, tapi punya perlakuan yang sangat manusiawi, sangat demokratis, sangat santun kepada penduduknya. Indonesia itu pinter istighosa, pinter wirid bersama, sak piturute tapi ngide-ide rakyate bendina. Upamane lho ya iki. Upamane lho Pak ya. Upamanya. Ini saya cuman kitab ini pembelajaran kuantitatif kualitatif. Nah sekarang saya tanya, seseorang itu apa? Seseorang itu musyrik itu software apa hardware? Software. Kalau software bisa nggak kita tahu seseorang itu musyrik atau tidak? Nah, indikatornya kan hardware Mas ya. Minimum display dari software itu ya Mas. Pokoknya ketok moto gitu ya, kelihatan mata. Selama ini kita terbiasa untuk melihat softwarenya apa melihat display atau indikator dari software itu? Kan kita lebih ngelihat indikatornya. Tapi sebenarnya letaknya saya ini musyrik apa tidak itu apa di yang kelihatan pada saya atau di pikiran saya atau di hati saya. Jadi tahu nggak gini, ini kan soal syirik, ini kan soal niatnya dia fokus sama Allah apa tidak. Allah Al-Ahad atau Allah itu ada yang lain, ada yang dituhankan selain Allah, baru itu yang namanya syirik kan gitu. Nah jadi syirik itu letaknya di dalam software kita apa di luar. Jadi misalnya saya pakai ake, apakah saya pakai ake ini berarti saya syirik? Nanti dulu, enggak tentu ya, enggak tentu jadi lumayan. Itu sama dengan orang Madura itu. Nah, orang Madura kalau ditanya, apa hukumnya makan nasi Pak? Oh enggak tentu Mas. Lu kok enggak tentu lah, kalau nasinya curian ya haram Mas. Apa hukumnya makan sate ayam? Oh tidak tentu, belum tentu itu. Lah ayamnya ayam tetangga apa ayamnya sendiri kan begitu.
Jadi sebenarnya kan tidak bisa kita judge gitu mas ya. Kita harus rendah hati satu sama lain sebenarnya. Nggak bisa tahu kita dia musyrik apa tidak karena alamalu binniyah. Gitu ya mas ya. Benar nggak Bu? Jadi kalau bisa, ayo kita saling memaklumi, saling mendoakan, saling berhusnudzon. Mudah-mudahan kita semua diberi petunjuk oleh Allah. Sekarang di sini taruhannya 11 apa 23? Enggak, sejauh ini 11 apa 23? 11 ya? Lu katanya banyak NO, katanya banyak nadhiinnya, kok 11? Yang benar yang mana Bu, 11 apa 23? Ya Bu? Beliau sudah menjawab, benar semua. Benar semua. Bahkan tarweh itu 300 rakaat boleh enggak Ustaz? Boleh, ditambah 3 witir kan itu. Jadi daripada berdebat 23 apa 11, mbok sudah tarawih 100 rakaat. Biar modar itu ya. Atau gini, di Indonesia juga sudah mereda pertentangan mengenai tarawih 23 11. Sudah tidak penting lagi, tidak ada yang terawih kok. Apa meneh sholat subuh, kunut apa ndak kunut, lah apa rame sampean ngoyo gak sembahyang subuh kabeh lho. Gitu ya Mas ya. Oke.